lagi di program Creditcast. Kita hari ini ngebahas tentang sesuatu hal yang lagi fenomenal nih akhir-akhir ini. Pasti udah nungguin nih narasumber kita yang sudah ada sebelumnya di dua podcast kita ya, di Creditcast sebelumnya, yaitu kembali lagi sama Mbak Felicia. Hai, dia kayaknya nggak usah aku kenalin lagi ya, kayaknya udah pada tahu siapa beliau. Oke, hari ini juga cukup menarik. Seperti tadi udah dijelasin bahwa kita akan ngebahas tentang Cryptocurrency 101. Jadi kalau misalnya kata orang-orang nih, karena anak muda sekarang ada beberapa slogan yang beredar di masyarakat bahwa orang yang main kripto disebut tampan dan memberani gitu kan. Karena mungkin kalau misalnya ikut yang pertama tuh di Creditcast pertama bahwa main kripto itu juga ada konsekuensinya tersendiri gitu. Bagaimana mungkin lebih ke trading gitu kan ya, khususnya bagi teman-teman yang memang ikut kripto gitu. Jadi daripada gua ngawur, mendingan kita langsung aja bertanya sama Mbak Feli nih tentang cryptocurrency ini gitu. Nah, pertanyaan pertama nih, Mbak, langsung aja nggak apa-apa ya? Yeah. Karena kayaknya udah banyak yang menanti, udah ada yang komen nih, cila cuma ya doang sih. Pertama, pengertian kripto nih, Mbak Feli, sebenarnya apa sih cryptocurrency itu gitu? Terus mungkin bisa dijelasin sedikit itu awal mula. Kalau misalnya Mbak Feli tahu gitu, awal mulanya kayak gimana dan sekarang tuh cryptocurrency itu kayak gimana sih? Itu barang seperti apa sih sebenarnya? Oke, mungkin dari ini dulu ya, kayak kenapa sih kripto ini muncul? Betul. Gitu. Kita mesti ngerti nih kayak evolusi dari uang, dari awalnya barter, ya kan. Habis itu jadi ada commodity money, yang uang tuh waktu itu pakai garam, pernah jadi cangkang kerang juga pernah jadi uang, hewan ternak tuh pernah jadi uang juga. Terus kain juga dan segala macam. Iya dulu. Nah kemudian tapi kan nggak semua orang mau hewan ternak ya, gitu. Jadi ganti lagi jadi metal coins, jadi koin metal yang terbuat dari emas ataupun perak. Gitu. Habis itu short dia pindah lagi ke paper money gitu, karena kan berat ya bawa koin kan. Jadi ganti ke kertas. Nah kemudian kertas ada juga kartu atau digital money sekarang ya e-wallet gitu kan. Nah tapi ada masalahnya. Masalah dari semua uang yang ada saat ini, US dollar lah, rupiah, pound sterling dan lain sebagainya adalah terlalu centralized. Terlalu diatur satu orang gitu loh. Diatur oleh bank sentral, diatur oleh pemerintah. Gitu. Sedangkan ya mungkin maksudnya pemerintah kan ada yang ya gimana lah kan. Bahkan US dollar aja ya. Tadi aku cerita juga sama Mbak Angie bahwa dari US dollar yang ada di seluruh dunia saat ini, 20%-nya itu dicetak di tahun 2020. Bayangin, US dollar udah ada sejak kapan? Iya kan udah banyak banget dan udah ada dari ratusan tahun lalu kan. 20% diantaranya dicetak di 2020. Itu yang bikin inflasi akhirnya mau naikin suku bunga dan lain sebagainya gitu. Intinya masalahnya selama ini adalah too centralized, terlalu tergantung satu orang. Kita nggak bisa cross check, nggak bisa cross check di seluruh dunia. Nah, makanya muncullah teknologi namanya blockchain, yang salah satu produknya adalah cryptocurrency. Gitu. Jadi cryptocurrency ini decentralized, sangat semua orang bisa ngecek transaksinya segala macam. Nah itu adalah solusi dari sesuatu yang terlalu terkontrol selama ini. Oke. Wow, berarti memang itu mungkin salah satu alasannya ya kenapa. Salah satu alasan paling besar ya kenapa cryptocurrency itu ada. Oke. Mbak, terus kalau misalnya dilihat dari dasar hukumnya, dari cryptocurrency sendiri itu, kayaknya di Indonesia juga beberapa kali itu maksudnya pemberitaan mungkin ada beberapa bikin atau uang cryptocurrency dan segala macam gitu. Itu kayaknya yang perlu coba yang perlu anak-anak muda dan anak-anak pemula seperti saya kayaknya perlu tahu di dasar hukumnya gitu. Apakah aman gitu? Terus juga memang apakah memang terregulasi dengan baik gitu di Indonesia khususnya saat ini? Nah itu tuh yang agak malah menyeleweng dari tujuan utamanya. Memang cryptocurrency blockchain itu dibikin biar nggak ada yang ngatur, karena selama ini sangat terkontrol di pemerintah gitu kan. Nah memang jadi crypto ini memang dibikin untuk decentralized, nggak ada yang ngatur gitu. Tapi ya dengan konsekuensi dan resikonya masing-masing juga ya gitu. Makanya kalau di Indonesia ini kan kripto diregulasi, tapi bukan sebagai alat pembayaran, tapi sebagai maksudnya komoditas saya Bapepti yang mengatur. Gitu. Oke, jadi pasti diatur juga. Ya itu salah satu Bapepti. Ya salah satu cara untuk mengatur lah, tapi sebenarnya tujuan utamanya memang tidak diatur. Gitu. Nah, terus kalau misal gitu
Bapepti itu apa yang diatur sama Bapepti itu apanya, Mbak? Dari cryptocurrency-nya itu. Jadi kripto tuh di Indonesia ya nggak dianggap sebagai alat pembayar. Jadi untuk bayar-bayar tuh ya mungkin ada yang begitu tapi tidak sah, tidak dijamin oleh negara. Di Indonesia ini dia tuh dianggap sebagai mau alat investasi bukan juga sih, lebih ke produk trading kali ya, sama kayak komoditi, sama kayak emas, sama kayak forex gitu. Makanya dia diatur di Bapepti di bawah Kementerian Perdagangan. I see. Nah tadi juga udah di-mention terus nih sama Mbak Feli bahwa cryptocurrency itu adalah bagian dari blockchain. Nah kadang-kadang ada orang yang kayak apatis gitu ya, blockchain sama cryptocurrency itu apa sih gitu? Apa sih yang bikin membedakan antara blockchain dan juga cryptocurrency? Oh, itu agak ilmiah ya. Sebenarnya blockchain itu lebih ke teknologinya sih. Teknologi di mana semua transaksi ini, intinya semua transaksi itu di-record dan semua orang bisa lihat. Intinya semua orang bisa lihat, decentralized gitu. Kalau kita transaksi di bank kan ya paling banknya yang tahu kan, dia ngambil semua data kita untuk keperluannya sendiri. Gitu kan. Kalau blockchain ini ya sebuah teknologi yang dimana datanya tuh satu ledger, satu tempat dan semua orang bisa lihat gitu. Semua orang, dan yang validasi ya ini tuh benar apa enggak ya ada orang-orangnya. Nah orang-orangnya ini siapa, ini juga tersebar di seluruh dunia macam-macam sih. Kalau Ethereum kan kripto kan ada macam-macam ya, ada Bitcoin, ada Ethereum, ada Binance, ada token artis jadi macam-macam ya. Nah, cara validasinya beda-beda. Kalau Ethereum, sama Bitcoin orang-orang nyelesain soal matematika gitu, mining gitu kan. Terus rewardnya dapat koin. Ada juga yang macam-macam sih konsensusnya ya. Ada kalau itu tadi proof of work, jadi harus kerja dulu nyelesain soal. Ada juga proof of stake. Jadi mesti punya koinnya berapa, dia bisa ini memvalidasi kayak gitu. Ribet ya? Iya, maksudnya lumayan ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting kita udah tahu prinsipnya dan tahu seperti yang waktu itu diceritakan di yang pertama. Seenggaknya kita tahu bagaimana cara kerjanya secara dasar gitu kan, dalam instrumen-instrumen kayak misalnya blockchain juga atau investasi juga dan segala macam. Makanya ini pentingnya juga nih teman-teman harus tahu juga apa bedanya, apa itu cryptocurrency gitu. Agak sedikit mendalam, nggak dalam dikit sih, tapi seenggaknya teman-teman bisa tahu. Nah tadi menarik, sebenarnya udah dijelasin bahwa tadi kan cara kerja blockchain gitu. Mungkin bisa dikasih tahu lebih lanjut lagi nggak blockchain itu? Soalnya masih belum kebayang secara jelas nih blockchain kan. Orang-orang mikirnya chain itu kan rantai gitu kan. Ya udah rantai aja gitu. Tapi kalau secara mungkin bisa dipersimpel sama Mbak Feli, contoh atau case-nya yang orang tuh biar lebih kebayang blockchain itu kayak gimana misalnya. Oke, blockchain itu kan blok. Ya ada blok-blok gitu. Bayangin kayak ada komputer-komputer di seluruh dunia ini. Kemudian ada rantainya yang menggabungkan dia jadi satu kesatuan gitu. Jadi ibarat kayak dalam kasus cryptocurrency ya, ada banyak transaksi di seluruh dunia. Gimana ya? Kan ini nggak diregulasi siapa-siapa kan? Dari awal tuh pemerintah, karena ini bukan idenya pemerintah. Dari awal dia muncul sendiri gitu loh. Ada inovatornya. Nggak ada pemerintah yang regulasi. Terus siapa yang bisa menggabungkan dan memvalidasi ini semua transaksi dari seluruh dunia? Nah, teknologi ini tuh yang menggabungkan semuanya. Dan ini bisa dilihat siapapun bisa lihat. Iya, kita bisa lihat nih mau transaksi yang mana. Makanya di zaman blockchain seperti ini, privacy itu jadi sesuatu yang ya antara terlalu mahal, yang nggak ada harganya lah. Antara dia nggak ada gunanya sama sekali atau dia saking priceless. Karena ini ya wallet kita nih, dompet kita kalau dilihat orang ini bisa lihat loh duitnya berapa di dalamnya, tercatat dan semua orang bisa lihat gitu. Asal ngasih tahu nomor wallet kita ya. Kalau orang tahu nomor rekening bank kita kan dia nggak bisa tahu kan, uang kita ada berapa, kan nggak bisa. Iya kan, yang tahu cuma bank kan. Nah ini sangat decentralized, transparansi. I see. Nah, tadi juga udah dijelasin tentang regulasi. Nah, di sini juga ada orang ngebahas tentang karakteristik atau prinsip dari cryptocurrency. Gitu. Itu apa sih prinsip kayak gimana sih atau mungkin yang lebih bikin cryptocurrency itu beda kali ya dari uang-uang yang dari paper money yang ada sekarang. Betul. Adalah karena kan dia tidak diatur oleh siapapun gitu kan. Jadi ini tuh
mengurangi biaya. Jadi bayangin ya, kalau kita mau transfer 1 triliun gitu, ini kalau uang gede sih, kalau uang kecil mungkin nggak terlalu ini ya. Kalau kita mau transfer 1 triliun ke luar negeri, itu mungkin butuh prosesnya ribet banget kan. Mesti lewat kenapa nih ada 1 triliun nih, ya kan, pasti berapa hari, terus entahlah harus lewat berapa bank dan biayanya seperti apa kan. Tapi kalau lewat cryptocurrency ini transfer 1 triliun tuh langsung loh, dalam hitungan detik, menit itu udah masuk gitu, dan biayanya juga ada yang orang transfer 1 triliun biayanya 14.000. Wah, sama kayak kita transfer 20.000 tapi 4 kali gitu ya. Jadi oke. Iya, jadi itu bikin semuanya jadi lebih cepat dan benar-benar globalization lah, jadi kayak bisa transfer kemana aja dalam waktu yang sangat cepat, biayanya murah. Tapi ya ada resikonya sendiri juga ya. Nah, resikonya tuh kayak gimana misalnya? Resiko paling besar dalam cryptocurrency ini adalah ini kan semua sangat internet, sangat teknologi ya. Hacking, cyber security. Oh, itu pasti. Maksudnya itu ada Iya, teman-teman aku banyak banget kan sekarang lagi hitsnya crypto sama NFT ya. Teman-teman aku ini udah taruh berapa ribu Ethereum gitu, itu berapa puluh ratus juta ya. Nah itu karena dia kena phishing, jadi klik link yang sembarangan. Banyak banget sekarang, jadi jangan sembarangan klik link ya, dari apalagi yang nge-DM IG-nya bilang ini ada NFT gratis, waktu itu udah paling jangan tuh ya. Ini linknya diklik ya gratis gitu kan. Sekarang lagi hits NFT kan, jadi ini gue kasih gratis gitu, bayangin deh. Jangan klik link itu phishing. Kita klik, ada temen aku yang klik nih, TikToker gede juga, klik, wow, uangnya habis semua, langsung jadi 0, NFT-nya juga terambil. Jadi hati-hati jangan asal ngeklik link ya, credit card ya. Terus juga mungkin ya itu jadi bagian dari literasi juga sih ya. Jadi menjaga data pribadi dan segala macam juga masuknya ke situ juga gitu. Karena memang itu juga salah satu momok juga untuk kita sih di dunia digital, apapun itu, baik itu finansial juga gitu kan. Jadi jangan sembarangan klik. Nah, tadi ini menarik. Sebenarnya ini di luar, cuma aku mau tahu tadi NFT sama cryptocurrency ini nggak ada nih. Tapi memang aku mau tahu sih, jadi hubungannya itu apa sih NFT dan cryptocurrency gitu? Aku belum pernah. Aku tahu NFT banyak banget isu-isu berita tentang NFT gitu. Dan hubungannya gitu, itu kan salah satu hal yang baru ya antara NFT itu kan. Nah, NFT sama cryptocurrency itu hubungannya kayak gimana? Apakah NFT juga salah satu bagian dari blockchain atau kayak gimana? Iya. Kalau cryptocurrency itu kan mata uang digital. Yes. Kalau NFT itu digital art, kayak karya seni digital. Nah, keduanya hubungannya adalah sama-sama pakai teknologi blockchain. Oke. Gitu yang decentralized tadi ya. Iya, sama-sama pakai blockchain punya teknologi. Terus untuk beli NFT ini ya pakai crypto. Gitu. Jadi emang bagian dari blockchain tadi ya. Teknologi blockchain. Siap. Oke. Nah, tadi udah kita ngomongin cryptocurrency, kenapa dia keluar, gimana awal mulanya, sejarahnya dan segala macam. Sekarang kita ngebahas tentang ada apa aja sih jenis-jenis cryptocurrency ini. Kayaknya mungkin yang paling sering disebut itu kan Bitcoin gitu kan, terus Ethereum gitu kan, terus ya ada lagi beberapa juga yang aku tahu cuma 2 gitu kurang lebih. Nah, tapi apa biar bisa membuka mata kita, pertama itu adalah ada berapa aja jenisnya. Yang kedua juga bagaimana suatu cryptocurrency atau kursnya itu terbuat gitu. Ethereum tuh gimana asal mulanya bisa akhirnya terbuat gitu dan segala macam. Jadi dibaginya sih tergantung kayak kita mau bagi berdasarkan apa ya. Kayak bisa dibagi crypto tuh ada koin, ada token. Beda tuh kayak Bitcoin, Ethereum, Binance. Itu tuh termasuk koin gitu. Ada juga token. Nah, misalnya kayak Ethereum yang paling banyak penggunaannya sih. Gitu. Aku juga paling bullishnya di situ ya. Jadi itu tuh koin tuh yang dia punya, intinya kayak dia punya blockchainnya tersendiri. Dia bikin sendiri nih, atau orang sering sebut layer 1. Nah, token ini dia tuh bikin nebeng sama yang layer 1. Jadi dia tuh token tuh layer 2 gitu. Dia misalnya banyak sih yang di bawah si Ethereum ini ya. Jadi kemarin kayak si
ada koin artis juga, itu kan E6 ya, itu kan token. Betul. Gitu. Jadi banyak yang di bawah token itu yang di bawah si koin gitu, bikin di nebeng lah. Nebeng gitu. Teknologinya mereka. I see. Jadi ada kalau total tuh ada berapa? Tahu nggak maksudnya? Ada sih. Oh nggak salah. Oh terakhir aku lihat sih mungkin 9 ribuan ya di seluruh dunia ini ya. Jenisnya. Iya, banyak banget kan dibandingkan mata uang kayak dolar, rupiah gitu di dunia ini cuma 180. Banyak banget. Masih banyak yang scam juga. Banyak yang scam juga. Nah iya tuh, waktu itu beberapa kali ada juga kan masalah case yang dia ngebuat tentang apa namanya salah satu token atau koin, terus tiba-tiba apa namanya case-nya akhirnya itu turun banget gitu, tiba-tiba nol. Itu terkenal kan token Squid. Yes betul, yang Squid Game itu ya. Sebenarnya bukan Squid Game yang bikin, dia cuma nebeng namanya doang gitu ya. Akhirnya. Iya, rug pull namanya. Itu resikonya rug pull, dimana developernya tuh ambilin semua uangnya terus kabur aja. Itu resikonya. Jadi nah akhirnya dengan kita tahu nih, maksudnya ada resiko-resiko kayak gitu kan, tapi gimana caranya kita bisa mengurangi resiko itu gitu untuk bisa ya mau main cryptocurrency gitu. Gimana sih caranya biar kita bisa mengatur resikonya lah istilahnya? Oke. Agak mirip sih sebenarnya dengan ketika kita milih saham gitu ya. Berarti mesti ini kalau saham kan lebih ngerti bisnis model kedepannya gimana prospeknya gitu ya, evaluasinya. Kalau cryptocurrency ini kan karena dia mata uang ya. Jadi yang paling penting adalah utility-nya sih. Ada utility, terus siapa developer di baliknya, tim yang bikin tuh siapa. Tapi utility itu pentingnya benar-benar dipakai nggak sih? Emang token Squid itu dipakai untuk apa? Gitu. Jadi mesti benar-benar pilih yang dipakai gitu. Nah itu dia tadi terkait sama yang dipakai. Sebenarnya cara bekerjanya itu kayak gimana sih cryptocurrency itu, Mbak? Mungkin contoh Ethereum ya, yang paling banyak dipakai ya. Bitcoin tuh sebenarnya nggak sebanyak Ethereum, tapi karena dia pertama, jadi dia ya udah kayak bandernya crypto karena dia pertama ya. Ethereum tuh dipakai NFT misalnya. Pemakaian terbesar Ethereum itu adalah NFT. Jadi ada banyak kayak kan ada marketplace untuk belanja kan banyak kayak e-commerce gitu ya. Entah Shopee, Tokopedia, lain sebagainya kan. Nah karya digital ini juga ada marketplace-nya. OpenSea itu yang paling besar. Itu kan jual beli NFT pakai Ethereum. Ethereum only gitu. Dan inilah token yang di bawahnya. Kayak Polygon, kayak gitu-gitu sih. Nah, masih menarik tadi tentang kripto nih, Mbak. Mbak Feli, untuk mekanismenya sendiri di Indonesia itu penjualannya atau perdagangannya gimana ya? Kalau kita kan transaksi kripto itu pakai exchange ya namanya ya. Kalau saham kan kita jual beli mesti punya akun di sekuritas ya. Betul. Nah kalau kripto harus punya akun di exchange namanya. Di Indo ini kalau nggak salah ada 13 ya exchange yang sudah terdaftar di Bapepti. Jadi pas udah kita sudah terdaftar akun gitu, itu juga ada minimal spend ya istilahnya apa ya namanya? Atau ada keharusan kita menyetor minimal berapa dan segala macam. Kalau 100.000 udah bisa sih. Sudah bisa sekarang. Iya. Dan itu tergantung dari si exchange-nya. Cuma sekarang mungkin 10.000 juga bisa kali. Maksudnya deposit ya. Habis itu belinya ya tergantung, ada yang 1.000 udah bisa, ada yang 10.000. Karena emang fractional. Kalau saham kan mesti beli minimal 1 lot. Betul. Per lembarnya 1.000, 1 lot ya kali 100. 100.000. Enggak, kalau di kripto ini fractional, mau beli 10.500, mau beli 51.900 juga bisa. Fractional ya konsepnya. Mbak, kalau misalnya Mbak Feli kasih tahu dong cara untuk yang ini aja, yang paling dasar, cara untuk menganalisa menganalisa suatu koin atau tadi token kripto. Itu kayak gimana sih? Apa sih sebenarnya dasar-dasarnya aja gitu? Paling penting adalah kegunaan, gitu, utility-nya kayak bisa dipakai untuk apa, gitu. Dan tapi yang bisa dipakai untuk apa semua orang bisa ngarang-ngarang aja ya, nanti bisa dipakai untuk ini kok. Tunggu ya, kita lagi bikin. Makanya selain kegunaan, penting juga nih siapa orang di belakangnya. Gitu. Karena semua orang belum bisa ngarang-ngarang,
Tapi yang bisa mengeksekusi kan tergantung nih orang. Kalau bahasa ini tuh docs, docs DOXX itu public nggak sih? Mukanya kelihatan nggak sih? Ya dia track recordnya seperti apa? Jadi make sure ini ada kegunaannya dan orang yang mengeksekusi ini semua adalah orang yang nggak bisa dipercaya. Misalnya kalau dipercaya kan kita nggak kenal juga ya mungkin tapi at least experience track record dia kita tahu gitu. Itu dua hal dasar yang memang kita harus bisa dijadikan dasar untuk menganalisa ya. Kalau misalnya kita recap dari tadi kelebihan dan kekurangannya, karena kalau misalnya di luar sana selalu ada yang membandingkan gitu, ada investasi saham atau itu yang ramai sebenarnya yang selalu ngisi mindset untuk para investor pemula seperti saya gitu kan. Jadi mikirnya ada yang gue mau investasi, pilihannya itu kayak cuma ada dua gitu loh Mbak Feli. Bahwa investasi saham buat yang pemula ya, investasi saham dan juga ya udah kalau nggak lu main kripto gitu kan. Nah dari cryptocurrency ini sebenarnya kelebihan dan kekurangannya itu apa sih tadi? Konsekuensinya itu tadi sebenarnya udah dijelasin gitu. Tapi untuk bisa merecap dan kasih tahu sama para kredipal ini sebenarnya apa sih kelebihan dan kekurangannya gitu kurang lebih. Tapi sebelumnya investasi bukan cuma saham sama kripto. Betul. Apalagi untuk pemula tuh sangat tidak disarankan kedua itu karena itu dua yang paling beresiko tinggi. Betul. Gitu. Nah apa kelebihan dan kekurangan dari kripto? Definitely satu karena ya kalau orang mau investasi itu paling gede sih cuannya sih. Returnnya jauh lebih tinggi dari saham itu for sure. Karena tapi turunnya juga lebay ya kalau turunnya karena masih awal-awal jadi swingnya itu bisa gede banget gitu. NFT setelah dipelajari ternyata itu returnnya lebih gede loh dari kripto. Kripto bisa return 100% mungkin dalam seminggu 3 sebulan ya. NFT dia bisa return 2, 3, 10 kali lipat dalam semalam tergantung project apa ya. Nah kemarin lagi hits banget berapa ya, beli di 0,25 langsung listing di 9 berapa kali lipat tuh? 40 berapa ya? 9 dari 0,25 deh ke 9 kali lipat 36 kali lipat kurang lebih ya. Iya dia beli di primary market ya atau namanya minting gitu ya kalau di NFT ya. Habis itu listing di OpenSea langsung 8, 9 harganya. Jadi memang kelebihannya adalah returnnya tinggi, gitu, tinggi banget. Jadi aku banyak banget ketemu anak-anak yang masih SMA, itu udah karena NFT dia cuma 2-3 bulan, nggak berapa banget, gitu lah kayak Gozali juga kan. Tapi ada juga kekurangannya. Kalau turun kacau banget juga, hilang karena kan nggak diatur ya, NFT nggak diatur, kripto juga ya diatur, tapi kan bisa turunnya dalam ya, bukan salahnya sih gitu juga ya, salah si pemerintah. Gitu. Jadi kerugian kekurangannya adalah turunnya dalam, ada resiko cyber security, hacking, pencurian data yang uang lo bisa hilang semua, dan lo nggak bisa lapor ke siapa-siapa. Dan ya kalau di kripto kita salah transfer uang nih, salah transfer Bitcoin misalnya. Aduh, nggak bisa balik. Kalau bank kan mungkin ini salah transfer gitu, ya, itu kan masih bisa ya. Nggak bisa, salah transfer udah. Jadi penuh dengan resikonya sendiri juga. Jadi bukan untuk semua orang definitely. Seperti biasa ya, jadi high return and also high risk ya pasti ya. High return, high risk. Oke, terakhir mungkin. Tadi kalau misalnya dengar tadi ada anak SMA yang berduitnya banyak dalam beberapa bulan, jangan kedipal pada mau jadi balik ke anak SMA nih. Bukan. Yang dipelajari itu adalah nonton kredikas kita dan kita lihat step-stepnya gimana kita untuk berinvestasi. Gitu jadi teman-teman. Nah mungkin terakhir Mbak Feli, tips and triknya nih buat teman-teman yang pengen memang coba untuk trading kali ya. Kalau kripto tuh enaknya trading ngomongnya. Tergantung pegangnya berapa lama. Oke. Kalau mau jangka panjang itu berarti bisa investing ya. Oke. Yang mau main cryptocurrency, kira-kira tips and triknya tuh apa? Oke, mau terjun ke dunia kripto ya. Betul. Kayaknya mau nih. Oke, again, kripto ini salah satu yang paling tinggi risikonya. Jadi make sure itu bukan uang panas ya. Itu penting banget sih. Jangan sampai lu apalagi ngutang, ya ampun, kayak udah pasti banget nih bisa dapat 100% padahal misalnya ngutang pinjol lagi 30% sebulan misalnya. Habis itu masuk ke pokoknya jangan pernah ngutang untuk investasi. Investasi kan nggak pasti ya returnnya berapa ya. Ngutang udah pasti tuh
bunganya berapa gitu kan. Ngutang untuk hal-hal lain nggak masalah, tapi untuk investasi tuh sangat dijarak. Itu kayak melawan waktu. Gitu. Jadi make sure itu adalah uang nganggur, uang dingin gitu. Dan kebutuhan-kebutuhan sebelumnya kayak proteksi ya, itu sudah tercukupi. Karena banyak banget kayak gini, apalagi pas pandemi kemarin di PHK, terus ditaruh kriptonya turun, gimana? Di PHK nggak ada tabungan, kriptonya turun, saham turun, hilang dong ya. Masa jual di bawah kan sayang, rasanya pas bawah kan namanya serok gitu kan, jadi sayang banget. Jadi pakai dana nganggur, make sure proteksinya udah ada dulu. Baru invest pun ke kripto ketika ngerti gitu loh ya, dan jangka waktunya panjang. Kalau pendek kurang disarankan ya, kecuali kalau benar-benar ngerti nih. Ya wah. Oke, thank you teman-teman Kredipal atas udah nonton dari awal sampai habis di sesi Kredikast, sesi investasi ini tentang cryptocurrency 101. Jadi jangan kemana-mana, nantinya pasti bakal ada lagi Kredikast dengan tema-tema yang berbeda, hanya di YouTube-nya Kredivo ataupun nanti kita ada di Spotify ya. Lu request deh mau di mana? Di Spotify. Oke, terima kasih. Dan